tim musik GP nih. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat diri sendiri boleh loh. Dan judul lagunya apa tuh, Pop? Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ini emang aransemen tim musik selalu luar biasa lah. Kayak Terima mengangkat kasih, puji Tuhan. hype banget gitu. Tapi kita buat sahabat teman-teman pemuda di rumah nih. Sapa dulu yuk. Boleh. Shalom Glorians. Shalom Glorians. Lagi bersama aku Rahel sebagai MC di Saturday Night with Glorians. Episode keempat. Lagi bersama aku Rahel dan sekarang aku gak sendiri loh, punya teman-teman dari tim musik nih. Karena malam ini rekan acara aku adalah mereka semua. Tapi kita akan buka acara kita dengan salam GP dulu ya. Oke? Ayo, salam GP. Siapa kita? GP Gloria. Apa kabar GP Gloria? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Tepuk GP. 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 Ih senang sekarang kok rame banget ditemenin ya. Ramai banget ya. Bahagia ya. Aku juga seneng nih. Tapi soal social distancing, physical distancing ya. Oke. Udah pada cuci tangan tadi kan? Udah pada cuci tangan ya? Gak ada yang sakit, sehat semua, puji Tuhan. Nah teman-teman, kenapa sih malam ini teman-teman rekan acara aku tuh mereka semua tim musik, karena pada episode 4 kali ini kita juga akan mengangkat tema tentang pelayanan. Kalau minggu lalu kan pelayanan juga, jadi kita kayak buat sequel pelayanan gitu. Kalau sekarang kita pelayanan part 2. Kalau minggu lalu kan kita pelayanan tentang asal usul acara kita ini dibuat. Kalau sekarang kita lebih spesifik ke pelayanan di tim musik nih, karena di episode pertama tim musik nih yang udah berkorban waktunya, tenaganya untuk main Tuhan di acara ini. Tepuk tangan dulu dong. Bapak Noel. Nah tapi selain mereka semua nih, teman-teman tim musik GP, kita juga akan dapat mengasihat kayak biasa dari majelis muda, kakak senior GP juga yang selalu mendukung GP dari setiap langkah. Bapak dari 3 anak yang cakep banget deh pokoknya. Anak kembar sama satu kakak cantik gitu. Pasti tahu lah kalau udah gitu, kalau udah hits Gloria ya. Ada apa ini? Ada apa? Oh, boleh lanjut ya. Jadi nanti kita firmannya ada namanya Kakak Fandi. Kakaknya Popi. Kakak iparnya Kak Kesha. Jadi pokoknya malamnya bakal seru banget, gak kalah seru dari yang kemarin-kemarin. Oke, sekarang aku mau ngobrol dulu sama teman-teman dari tim musik GP. Jadi buat teman-teman yang gak tahu, tapi pasti tahu lah ya, Bapak Noel Paulus ini adalah tim kadir dari tim musik GBB Gloria. Jadi aku mau tanya-tanya dulu sama Bapak Noel nih ya. Manggilnya Bapak, Kakak, Adik, atau apa nih enaknya? Adik, aduh. Oh iya. Adik ya, tuan Anda. Adik ya, kayaknya aneh gitu kalau panggil adik ya. Noel kayak ya. adik ketemu gede gitu gak enak kayak Noel. Noel aja lah ya, Noel kayak okay. biasa nih. Noel kan termasuk tim pengurus kader tim GP nih. Amin, puji Tuhan. Tim musik GP kan gak cuma setahun 2 tahun nih berdirinya, pasti dari kepengurusan yang pertama tuh ada tim musik GP kan. Nah, ada yang tahu gak sih musik sejarah tim musik GP itu gimana kalau dari Noel? Oke, kalau saya kan gabung baru Kak. Gua aja lah ya, gua lo aja ya. Iya, santai-santai lah. Ini kan acara pemuda. Gua baru gabung tuh. Tunggu tapi aku kelupaan nih. Kita ini tema kali ini agak berbeda nih daripada tema-tema sebelumnya. Oh iya. Soalnya ada yang tahu nggak kenapa berbeda? Kenapa nih biru-biru? Kenapa pakai pakaian biru? Kenapa aku juga biru? Aku bisa nebak. Sekarang bulan apa? Juli. Juli. Ada apa di bulan Juli? Ada. Bapak saya ulang tahun. Selamat ulang tahun. Om Noldi namanya. Noldi Paulus. Apa tuh apa? Coba harus tahu nih di bulan Juli kita biru-biru. Juli ya ada apa? Tanggal 15. Ada HUT GPIB. Alah. HUT GPIB. HUT GPIB. Yang keberapa tunggu? Kak Kesha jangan kasih clue ya, karena nih ya dia pasti tahu lah ya, nggak mungkin Kak Kesha nggak tahu ya. Kita jangan bawa jabatan di sini ya. Coba tahun berapa?
GPIB? Saya kan umurnya 21 berarti. Dihitung apa aja, dihitung teman-teman dihitung. 70. 70. Semua Betul 7? kan? Betul? Emang tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 15 Juli. Coba bener Kak Kisha? Betul. Oh bener. Iya. Saya kita ke 70. Nah 70. temanya itu dari Dewan GPIB, GBB hadir dalam karya. Jadi pelayanan itu kan semua juga karya buat Tuhan. Jadi ada hubungannya sama tema itu gitu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan tadi Noel. Noel tahu nggak sejarah tim musik GP itu seperti apa? Mungkin kalau untuk sejarah awal-awal yang bisa jelasin sih Kak Kesha. Karena Kak Kesha yang paling lama di tim musik. Iya ya. Kayak fosil. Silakan, Kak Kesha. Kayak fosil enggak? Gimana Silakan, Noel? Kak Kesha. Paling lama? Oh nidak. Silakan, Kak Kes. Kalau bicara sejarah, dulu namanya tim musik doang sih. Dia keluar dari, jadi dulu kan ada PSGP kan, dari dulu Iya. ada PSGP. Nah dari PSGP itu ada kita-kita yang bisa main musik. Oh, Dan kita kayak ada tawaran untuk nyanyi keluar, gereja lain lah ngundang gitu. Akhirnya dari kita-kita untuk kita lah ya, daripada kita cari-cari. Demokrasi ya. Jadi akhirnya terbentuklah beberapa orang lah, 3-4 orang untuk ngiringin paduan suara GP yang akhirnya itu akhirnya kayak hari Minggu acara-acara besar GPIB Gloria, akhirnya kita juga yang main gitu. Jadi kayak tim musik akhirnya jadi dan bisa konsisten tuh. Itu tahun 2007 lah ya. Ya dulu masih BPK tuh. BPK Masih GP. Bukan Lama Pelkat, belum Lama Pelkat. banget sorry. ya. BPK iya. Itu kakek umur berapa tuh kakek tuh? Bukan Lapo. Itu berarti kakak umur berapa tuh? BPK. Ah? Umur berapa tuh? Baru CD. Baru CD. Iya. Baru CD. Terus tercemplung lah gitu ya, kecemplung di situ. Nah, terus itu namanya tim musik doang sih. Tim musik, terus akhirnya waktu 2012, kan dulu 5 tahun nih kepengurusannya 2007 sampai 2012. 2012 tuh pindah ke pengurusan, akhirnya namanya TMGP, tim musik GP gitu. Terus TMGP itu tercetus karena mereka ngikutin acara di Galilea Cup ya, di Galilea Cup. Juara Dan 1 itu ya? Itu juara satu. Ini personelnya mereka bertiga nih dan beberapa teman-teman yang gak ikut. Lu udah ikut kan? Belum ya? Dia belum ya? Dia masih anak teruna. Yes, lupa. Penyusup Ini ya? anak teruna saya juga nih, aduh. Tua. Jadi gitu. Nah 2012 sampai 2015 lah jadi bahasnya TMGP gitu kemana-mana. Dan masih konsisten tuh ikut melayani di ibadah hari Minggu jemaat, ibadah-ibadah besar atau acara-acara ulang tahun jemaat dan segala macem lah gitu. Jadi gitu, nah setelah itu ganti kepengurusan lagi. Nah saya lagi agak vakum waktu itu 2015, yang tahu Topper. Karena saya vakum gitu, karena tanggung jawabnya udah Topper, coba Topper. Lempar ke Kak Topper Jelasin, sekarang. Per. Oke, mantap. Kita harus saling melengkapi Kak. Silakan Kak Topper. Silakan. Ya, malam semuanya. Kayak open Kayak lagi lagi jadi retret kaku nih. gini. Red, ayo. Ya, lanjut. Jadi sejarahnya tuh ke waktu kepengurusan Karegi tuh sama Theo sama Robert ngelanjutin dari Galilea Cup ya. Habis itu ke Zebaot, ke Mubel Jabansi, ya kan? Di Mubel Jabansi terus ya konsisten tetap untuk melayani di ibadah Paskah, terus kita sambil mencari potensi-potensi terbaik sih. Salah satunya dari Teruna itu kita ngeliat ada Kakak Noel. Dia tuh potensinya udah bagus sih, terus emang dia itu ada cerita lucu juga tuh waktu Noel nih, bagus nih. Waktu Noel ngiring pertama, dia sempat sakit perut. Terus hamin 30 menit Noel sakit perut. Nah, itu Demam panggung ya? demam panggung itu waktu masih PT, tapi sekarang dia nge-guide kita sih. Jadi sama-sama belajar sih sebenarnya intinya sih. Sejarahnya sih di situ aja sih Kak. Habis itu lanjut ke setelah pengurusan Karegi, lanjut ke pengurusan yang baru ini, yang terakhir Kak Jordi sama Kak Gary. Itu kadernya terpilih lah. Juan dulu sebelumnya. Juan dulu. Sebenarnya ini sesinya Juan, tapi Kakak Juan tidak bisa hadir karena ada kendala. 2,5 tahun terus Kak Juan naik jadi bendara, turunlah ke Kakak Noel, bibit unggul dari GPB Gloria, bagus. Ini bisa jadi muger nih, coba mungkin Kak Noel bisa melanjutkan ceritanya. Oke,
setelah itu habis itu saya puji Tuhan dipercaya sama kakak GP ini sedap. Terus dari situ baru muncul lagi anak-anak baru, bibit-bibit unggul. Sebenarnya kita di sini tuh bersembilan ya. Sorry. 12. Ber-12. Cuman ya gitu banyak ada yang karena Covid juga kan, jadi ada nggak bisa keluar atau gimana gitu. Baru dari situ anak-anak GP yang lain CD baru gabung, ada Bram, ada Eca, terus ada Randy Simbar, ada Mace itu kebetulan juga kita juga open juga untuk teman-teman yang di luar Gloria sih yang mau ikut pelayanan atau segala macam. Kayak Mace itu teman-teman saya ajak dia pelayanan gitu. Terus habis itu ada Mensa, terus ada Bram udah gitu. Ada Kapopi yang baru gitu. Ya. Gitu sih sejarahnya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, nyambung nih kan Poppy yang baru nih. Coba aku mau nanya ke Poppy sekarang nih. Ini kan dari zaman ke zaman kan regenerasi tim musik itu banyak tuh. Nah, kenapa sih Poppy bisa masuk, kenapa nih? Apakah ada yang ajak atau seperti apa? Apalagi di tengah pandemi kayak gini kan, yang umumnya mungkin takut keluar atau seperti apa. Jadi kalau Poppy kenapa tuh? Oke, awalnya aku bisa gabung di Tehele Music itu karena dimulainya Saturday Night with Glorians ini. Tepuk tangan dulu kali ya. Oke, jadi episode 1 itu aku nonton. Itu cuman ada Bram. Terus tiba-tiba aku dihubungin sama Kakak Rahel. Sama Kakak Rahel untuk jadi singer. Untuk jadi singer buat nemenin Bram lah istilahnya gitu. Terus tiba-tiba beberapa minggu setelah 2 kali syuting kalau nggak salah, itu aku dimasukin ke grup Tehilim. Gak ada upacara dulu, upacara dulu dong. Gak ada. Tiba-tiba aku dimasukin gitu dimasukin ya, ke grup, terus aku tanpa apa langsung masuk gitu ya. Langsung masuk. Terus aku kayak, dimasukin. Oh iya, ada puji Tuhan, terima kasih aku sudah diajak kayak gitu. Puji Tuhan loh, luar biasa. Puji Tuhan aku sudah diajak kayak gitu. Terus ya udah, akhirnya sampai sekarang masih bergabung dengan Tehele Music gitu. Mantap ya, puji Tuhan Poppy sudah bersuka cita main di Tehele Musik ya. Sangat bersuka cita. Nah ini kan mungkin Bukit Noel apa ya, Katoper yang katanya yang udah melayani lama gitu kan ya. Apa sih tantangan yang paling berat gitu selama melayani sebagai tim musik GP? Mungkin siapa yang mau jawab boleh? Tantangan dari kita sih selama ini yang paling berasa banget tuh waktu masing-masing tuh beda, masing-masing orang beda. Nah itu buat kalau untuk latihannya, terus untuk mungkin ada rekaman atau gimana gitu, bingung tuh yang A kerja, yang B apa gitu, nemuin waktunya, waktu barengnya tuh susah. Terus paling yang kedua sama standar sih, orang-orang males gitu, itu sih. Kadang kita nih jujur-jujuran aja sih, ini kadang nih kalau misalnya kita udah di tempat nih udah mau latihan ya jam 8, oke jam 8. Udah jam 8, jam 9, mundur terus gitu. Itu yang iya belum makan minum. Nah itu yang bikin habis sudah makan minum ngantuk kita udah. Jadi ya, manusiawi lah ya, manusiawi. Udah itu sih. Nah, nyambung dari tantangan nih, aku juga pengen ini tanggapan pandangan dari orang-orang luar tuh yang nganggep tim musik itu eksklusif tuh. Nah, aduh. Kok geleng-geleng nih, Oh, iya. Mungkin katanya belum ngomong sama sekali loh. Mungkin loh. Kenapa sih? Kasih dong. Coba ini video klarifikasi kali ya. Tadi apa pertanyaannya? Gimana? Enggak, singkatnya aja. Ada pandangan dari luar kalau tim GP itu katanya eksklusif gitu. Jadi orang-orang mungkin jadi segan gitu untuk masuk ke tim musik GP. Iya. Gimana tuh tanggapannya? Segan ya. Sebenarnya kalau dibilang eksklusif tuh enggak gitu loh. Kami sebenarnya tim musik justru malah pengen cari orang sebanyak-banyaknya gitu. Karena setiap ibadah, setiap ada event gede, yang kelihatan mukanya tuh muka dia lagi kan. Sebenarnya tuh kami juga pengen cari orang gitu. Kami regenerasi juga gitu kan. Gak mungkin topper sampai nikah, sampai punya anak, main bass terus di GP gitu kan. Kayaknya Kalau suka relasi gak apa-apa ya? kalau suka relasi gak apa-apa gitu kan. Tapi setiap orang kan punya batasan waktu untuk untuk bermain kan. Kita juga butuh regenerasi. Untuk eksklusifnya sendiri sebenarnya mungkin kelihatannya kayak yang ngumpul doang gitu, ngegerombol gitu. Kemana situ ya? Nah, ngegerombol gitu. Tapi kalau
kalau saya sendiri gitu, saya orangnya emang agak susah buat ketemu orang gitu, buat deket-deketin orang gitu. Nah, tapi kalau yang lain ini kan sebenarnya open gitu. Mungkin teman-teman lain aja kali yang ngerasa kok eksklusif banget. Padahal tuh enggak, mereka tuh open banget gitu. Kalau ke saya ya sayanya emang agak gitu. Jadi Introvert gitu. saya terlalu introvert sebenarnya gitu. Cuma kalau udah nyaman sama orangnya sama mereka gitu, wah saya bisa ngapain aja sama mereka gitu. Mereka doang lah yang tahu saya ngapain aja gitu kan. Jadi kalau dibilang eksklusif tuh sebenarnya enggak, kami justru pengen open banget, seopen-opennya biar bisa ada yang ngegantiin, ada regenerasi. Oh ya, maaf. Kepanjangan ya, maaf. Intinya kami enggak eksklusif, kami benar-benar mencari orang-orang baru, kami open sekali untuk yang lain. Mari datang bersama-sama, kita ajarkan sama-sama, kita berkembang sama-sama gitu ya. Mantap, puji Tuhan. Jadi itu ya teman-teman Ya, mungkin itu. yang anggap eksklusif itu sama sekali enggak bener banget. Karena kita open banget dan bahkan welcome banget kalau dia mau join di tim musik ini. Biar nangis. Ya, serius beneran. Ya bener ya, jadi oke. Nah nih teman-teman kan sekarang kan tim musik GB udah beregenerasi dari tahun-tahun 2007, dari kayak 2007. Nah kita juga ini nih ada sedikit harapan-harapan dari kakak ketua GP dari zaman dulu dan juga anggota tim musik senior lah yang udah nggak sama kita lagi gitu. Nih videonya, check it out. Happy birthday GP yang ke-70, keren, udah lumayan panjang ya usianya. Sukses selalu, tangguh selalu di dalam iman, apapun peranan kita di dalam pelayanan gerakan pemuda, selalu percaya bahwa Tuhan yang melindungi kita dan menguatkan kita, tangguh dalam pelayanan sebab kita punya Tuhan Yesus. Dirgahayu GP-GPIB, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun ke-70 BPK GP GPIB. Musik adalah merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah ibadah. Itulah sebabnya dahulu kita menciptakan tim musik untuk mewujudkan akan hal tersebut. Kiranya sekarang di usia yang baru, tetap semangat melayani Tuhan untuk teman-teman tim musik, teman-teman pengurus, serta teman-teman anggota. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun yang ke-70 untuk Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Tetap semangat untuk tim musik GP dan GP Gloria. Tuhan berkati. Musik adalah salah satu unsur penyemangat dalam peribadahan dan kegiatan-kegiatan yang ada. Untuk itu, untuk teman-teman tim musik Gerakan Pemuda atau Teknik Musik tetap semangat dalam melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun kalian dibutuhkan. Dan saya mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 Gerakan Pemuda GPIB, terkhusus GPIB Gloria. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70 tahun, khususnya untuk GPIB Gloria Bekasi. Tetap semangat melayani, tetap menjadi berkat dan bawa dampak positif bagi jemaat dan juga orang-orang yang di sekitar. Dan untuk tim musik GP, jangan lelah untuk melayani, tetap melayani dengan hati, dan memberikan pujian semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Salam Biru Band. Itu dia videonya teman-teman, semoga bisa menjadi semangat buat kita semua ya. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak. Nah sekarang kita juga mau denger nih renungan singkat dari Kakak Fandi tentang pengalaman dari tim musik atau Tehilim juga supaya kita paham dan mengerti rencana indah Tuhan lewat renungan firman Tuhan. Kita undang Kak Fandi yuk. Silakan Kak Fandi. Halo Kak. Selamat malam. Malam Kak. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Bro. GP selamat ulang tahun ya. Oh iya. Kenapa lagi Cia? Kenapa? Jadi bilang gak usah pindah. Selamat malam Kak Pandi. Terima kasih sudah diundang. Sudah datang Kak Pandi. Makasih Rahel. Kak Pandi kan juga dulu nih anggota tim musik GP ya Kak ya? Tim musik. Oh tim musik. Tim musik. Tim musik. Yang tadi dijelasin sama Kak Keisha itu awalnya ya. tim musik saja. Tim musik GP itu setelahnya. Setelahnya cuma benar. mantep lah. Sekarang maksudnya perkembangan musik di GPIB Gloria itu sudah pesat. Emang dulu tuh Keren. gimana tuh Kak? Boleh ceritain dikit gak perkembangan zaman dari tim musik dari zaman ke Perkembangan zaman. Kalau zaman dulu itu kan musiknya GPIB itu adalah
musik-musik yang seperti gereja-gereja tradisional hanya diiringi dengan organ atau piano kalau dulu. Lalu penyanyi-penyanyi di dalamnya itu ada paduan suara, akrab dengan paduan suara. Jadi waktu zamannya aku di CD itu 2003, paduan suaranya GPIB Gloria itu berikut dengan segala macam pembinaan musiknya itu lagi banyak-banyaknya dan lagi digencar-gencarkan waktu itu. Nah, mudah-mudahan tim musik yang sekarang ini bertumbuhnya dengan musik-musik yang berbagai macam jenisnya di luaran sana, teman-teman musik GP tetap bisa mempertahankan atau paling tidak mengetahui informasi untuk menjadi dasar ketika mereka memainkan musik dalam pelayanan ibadah gitu paling tidak. Dengar berapa nama? Mudah-mudahan. Ya, asik. Makasih Kak Fandina. Terima kasih. Tadi kan Kak Fandina juga udah denger nih sharing dari teman-teman tim musik tentang pelayanan menjadi tim musik selama ada yang Kak Keisha dari zaman dulu banget ya Kak Keisha, ada Kak Tom. Iya, maksudnya kan kalau di sini kan Kak Keisha yang masih GP kan. Nah boleh dong Kak Fandi dari kita mau dengar refleksi ini dari Kak Fandi tentang pelayanan ini dan juga sehubungan dengan tema ulang tahun GPK Ajar Dewan tentang GBGBB hadir dalam karya. Yang punya Alkitab silakan dibuka Roma 12 ayat 1. Habis. Kita baca ya. Aku baca ya. Roma 12 ayat 1 ya. Ini judulnya di Alkitab ditulis persembahan yang benar. Bunyinya begini ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Gitu. Nah, teman-teman Gerakan Pemuda itu paling tidak aku mau ingatkan harus secara sadar bahwa kenapa kita harus memberikan persembahan. Itu dulu. Nanti kalau persembahannya akhirnya jadi persembahan tubuh itu kemudian. Kenapa kita harus memberikan persembahan? Karena pertama kali Tuhan Yesus sudah memberikan persembahan yang besar untuk menyelamatkan kita, itu dulu. Ya, lalu selanjutnya adalah bahwa di ayat atasnya itu. Ayat atasnya ayat 36 dari Roma 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Gitu. Nah, kenapa kita harus memberikan persembahan tadi sudah ada ya jawabannya. Lalu ayat yang di atasnya juga menjelaskan sesuatu. Persembahan yang diminta dari kita itu ternyata bukan persembahan-persembahan yang setiap hari Minggu atau setiap hari Rabu kita kumpulkan, yang sekarang kita kirimkan secara transfer atau store ke kantor gereja dalam bentuk uang. Itu adalah bagian terkecil dari apa yang sudah Tuhan kasih. Maka itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Nah, di ayat yang pertama ini diminta bahwa persembahan yang supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ketika di dalam tubuh ini ada hati, ada pikiran, ada tenaga, gitu ya. Nah, semuanya itu diminta bahwa tubuh kita itu harus dipersembahkan untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi keberadaan tubuh kita yang bagaimana? Keberadaan tubuh kita yang kudus. Gitu. Nah, kudus itu bagaimana? Kudus itu khusus, kita harus siapkan khusus untuk Tuhan. Gak bisa Kak, kita kan manusia. Nah, jawaban-jawaban pembelaan itu yang biasa terjadi sama teman-teman pemuda. Gak bisa kan, kita manusia Kak, itu kan manusiawi kalau kita itu agak susah. Berusaha untuk hidup kudus. Karena kalau kita berjalan sama Tuhan tidak ada suatu hal yang tak mungkin. Gitu loh teman-teman. Nah, jadi supaya persembahan kita itu bisa jadi harum untuk Tuhan dan berkenan kepada Dia, maka persembahkanlah segala yang bisa kita lakukan untuk Tuhan
melalui kehidupan kita dengan segala yang kita punya, dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang terbuka dan rela untuk dipimpin sama Roh Kudus, dan segala kemampuan yang kita punya itu kita buat untuk Tuhan. Kalau kita bisa main musiklah sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita bisa menulis puisi, menulis sajak, ataupun memberikan pengajaran jadi guru sekolah minggu atau lain sebagainya, atau teman-teman tim di luar sana yang masih punya kemampuan untuk recording kamera atau recording audio, ya itu masih dibutuhkan sekali sama jemaat Gloria pada saat ini. Gitu. Nah, hubungannya dengan GP-GPIB hadir dalam karya. HUT yang keberapa? 70. Udah tua ya? Gile. Sadis loh. Opa G. Yang diminta dari kalian adalah, yang diminta dari kita semua adalah ketika kita berperan sebagai apapun, sebagai pekerja, sebagai anak, sebagai guru, sebagai sebagai pelayan Tuhan, itu harus lakukan yang terbaik, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan tadi itu, dikhususkan semuanya dengan pikiran dan hati yang tertuju hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya semua yang kita buat itu mendatangkan kebaikan buat kita sendiri, lalu mendatangkan kebaikan juga buat orang lain. Akhirnya dari segala hal yang banyak kita bisa buat itu menjadi persembahan yang harum dari kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu deh. Gitu loh. Luar biasa Kak Fandi. Nah, supaya hal itu berjalan terus, nah hal itu harus dipertahankan. Kalau tadi kan kudus ada ininya, ada alibinya. Lalu biasanya yang tadi kata si Noel, ada malesnya lah, ada apanya lah itu ayat yang ke-11 sama yang ke-12 aku mau bacain ya. Itu Roma 12, masih di Roma 12 ayat 11 sama ayat yang ke-12. Janganlah hendaknya kerajianmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya begini nih. Bersukacitalah dalam pengharapan. Apapun kondisinya, lu mau dibilang eksklusif lah, mau dibilang so jago lah, mau dibilang segala macam deh. Orang mau bilang apa gitu. Lalu di tengah-tengah di pekerjaan ada pergumulan lah, atau di keluarga ada pergumulan lah, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah yang terakhir, sabarlah dalam kesesakan. Yang kedua, tuh sabarlah dalam kesesakan. Sabar ya dalam kesesakan. Itu disuruh, diminta. Yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Ya, jadi rekan-rekan pemuda semua, sebagai gerakan pemuda di Gloria, GP-GPIB yang hadir dalam karya, berkaryalah sebaik-baiknya, berkaryalah dengan tulus, dengan hati yang terbuka untuk dipimpin Roh Kudus. Pikiran yang tertuju kepada Tuhan untuk senantiasa selalu melayani Dia dengan segala hal yang bisa kita lakukan. Gitu, udah. Apa lagi? Apa lagi? Ada yang mau menanggapi teman-teman mungkin dari pergumulan pelayanan selama ini atau aman? Paling cuma tadi malas doang kan ya. Males ya, males. Ntar kita WA-an aja, WA ya. WA. Jadi kalau mau ada lagi yang di pergumulan boleh WA sama Kak Fandi ya di luar acara ini ya. WA di bawah ini ya. Tapi izin dulu Kakak Shalom, enggak. Jadi enggak ada yang mau menanggapi ya, udah mengerti. Imannya semakin kuat dalam melayani Tuhan. Jadi males tuh ya boleh sih males, tapi kan supaya supaya pelayanan itu maksimal kepada Tuhan, ya berdoa lah supaya nggak males lagi. Tadi kan harapannya panjang tuh, mau mau menyerap regenerasi. Nah kalau regenerasinya tidak terserap karena kemalasannya kita sendiri, yaitu wajar, tidak akan terjadi. Nah mudah-mudahan dari angkatan ke angkatan hal itu bisa diperbaiki. Amin. Gitu. Amin. Kalau udah niat bisa berjalan ya Kak ya. Betul. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau berjalan sama Tuhan tidak ada yang mustahil.
Amin. Amin. Terima kasih Kak Fandi atas renungan singkatnya. Terima kasih. Semoga teman-teman pemuda di rumah yang nonton juga tergerak hatinya dan nggak menganggap kita eksklusif lagi teman-teman ya. Mau join boleh banget, boleh banget. Mungkin ada lagi Kak Fandi yang mau ditambahkan atau? Udah gitu aja. Gerakan pemuda harus minta pembinaan ya. Musik gereja itu penting. Apalagi gereja kita. Penting sekali. Pembinaan, oke. Sun. Sun. Bukan. Sun O2 ya teman-teman ya. O2 ya. Sun ya. Oke. Oke, kita sudah sekian nih pendapat renungan singkat dari Kak Fandi. Semoga teman-teman di rumah bisa mendapat penguatan, tergerak hatinya untuk tetap bersukacita. Bersukacita, bersabar, bertekun. 3B ya. Itulah itu moto hidup Kristen tuh harus gitu Bersukacita, ya. bersabar, berdoa. Iya. Bersukacita, bersabar, bertekun. Ya Noel ya, jangan menyerahin Noel. Oke. Sekarang kita masuk ke doa penguatan ya. Doa penguatan. Oleh Kak Fandi. Kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami mau sapa Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala waktu yang Tuhan perkenankan terjadi bagi kehidupan kami. Hingga sampai pada waktu sekarang ini, ada 70 tahun berkarya, Gerakan Pemuda GPIB. Biarlah masing-masing umat di dalamnya, yang di dalamnya ada pemuda-pemuda Tuhan, boleh Tuhan berkati dan kuduskan, terutama ataupun yang terdekat di jemaat kami GPIB Gloria. Masing-masing pribadi pemuda Tuhan di sini Tuhan tolong berkati dengan segala macam perannya mereka masing-masing untuk sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai apapun Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dan kuduskan anak-anak Tuhan ini. Dan akhirnya ada banyak berkat yang boleh mereka terima untuk mereka pakai juga, untuk mereka boleh belajar mengungkapkan ungkapan syukur mereka menjadi bentuk persembahan kehidupan mereka untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh pemuda Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu, menjadi terlibat dalam karya penyelamatan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Ketika juga masih banyak hal yang menjadi pergumulan bagi pengurus gerakan pemuda yang ada di Gloria di sini, biarlah Tuhan boleh berkati juga mereka berserta dengan anggotanya, supaya pelayanan dan segala hal yang boleh mereka siapkan itu boleh senantiasa tulus, boleh senantiasa berdasarkan hanya untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan pengurus dan anggota gerakan pemuda GPIB Gloria ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk Dewan Gerakan Pemuda dengan segala macam hal yang lebih luas lagi mereka siapkan. Biarlah Tuhan boleh juga pakai mereka semakin luar biasa untuk menjangkau setiap pemuda-pemuda Tuhan yang ada di daerah ataupun yang di kota. Biarlah pelayanan mereka boleh menjadi persembahan yang harum juga dari kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu kami mau serahkan sisa keberadaan hidup kami ini, dan ungkapan syukur kami semuanya hanya kami haturkan ke dalam tangan kasih Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekarang kita mau dengar sajian pujian dari Kak Fandi. Wih. Silakan tim musik bersiap-siap mendampingi artis Gloria ini, silakan. Noel, bersukacitalah, bersabar dan bertekun ya. Silakan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nyanyi sama-sama semua ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Wah, bagus banget. Kasih yang pujian dari Kak Fandi bersama teman-teman tim musik GP. Tepuk tangan. Terima kasih. Sekarang itu udah sampai di penghujung sharing renungan kita nih. Kita akan menerima berkat dari Kak Fandi, tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita mau ada perayaan singkat ulang tahun GP yang ke-70. Jadi stay tune ya. Oke. Sekarang kita akan terima berkat dari Kak Fandi. Ayat mengantar berkat untuk kalian semua dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
lu, Jor. Jor. Tobi, sabar dulu dong. Gue harus memperhitungkan dulu nih. Oh, baiklah. Aduh, lapar nih jadinya. Lapar. Yoi, gak mikir dulu terus ah. Tapi gue bosen makan ayam terus. Sombong banget. Biasa makan ayam. Lu juga harus makan. Daripada lu di kos-kosan makannya mie doang kan. Parah. Kan ada yang ngirimin. Oh iya. Tapi gue males makan ayam. Aduh, kayak gimana gitu. Iya sih. Ada nggak sih ayam yang lebih enak gitu ya? Yang gak pakai tulang. Iya, yang nggak pakai tulang, males gigit tulang, kayak kucing. Oh iya bener. Nggak ada tulangnya. Wow. Apa ya? Berarti kita pesan online atau siapa yang mau pergi? Nggak tahu ya. Males juga ya pergi ya. Gimana ya? Ini dia nih. Waduh. Tadi kayaknya ada yang bilang pengen makan ayam tapi makan sama tulangnya. Murah deh kalian deh. Ada sama namanya tuh ayam katsu. Yakin. Ayam file. Enak itu yakin. Enak dong. Nih dari teman GP aku tuh nama Instagramnya itu Ayo Makan Bekasi. Jadi dia katsunya itu sama nasi bawahnya. Ada rasa keju, kenyang lah ya. rasa kari, rasa saus pedas dan rasa original. Kalau buat Jordi kayaknya jangan pedas-pedas ya, yang original aja ya. Buat saya apa? Yang suka pedas siapa? Aku suka Saya. keju. Tidak pedas kata bini. Berarti Kak Kesha kari. Ya kalau anak kosan biarin aja lah. Yang biasa aja. Enak banget. Semua dimakan kan. Coba ya. Kejunya tuh sausnya berlimpah, karinya juga, saus pedas. Keren. Lihat dong, mantep tuh. Enak nih pasti nih. Atau yang besar bisa pesennya di Ayam Makan Bekasi ya tadi saya Tuang ya. di sini. Tuang nih ya. di sini. Tuang ya. Cuma Ayo. 17.000 loh, murah banget kan. Cuman 17.000 ini enak kayaknya sih. Nggak kayak ayam biasa ya? Iya, Mama, empuk banget. saya makan duluan ya. Oke, ayo kita makan yuk. Ada sayuran juga karinya. Ya udah. Ini buat gue ya. Jatah gue. Weh. Kok? Gimana sih? Ya orang-orang. Ya udah, ayo kita main lagi. Jangan lupa ya. Beli. Makan Bekasi. Makan Bekasi. Oke, sekarang kita merayakan ulang tahun GP ke-70. Kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday GP. Happy birthday GP, happy birthday, GP, happy birthday, happy birthday GP. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, tiba jangan pakai mulut ya. 1, 2, 3, yeay! Happy birthday GP ke-70. Semoga selalu setia dalam berkarya. Oke, kita belum afdol nih kalau belum nyanyi Mars GP ya nggak sih? Di nonton GP kita nyanyi Mars GP. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, musik. Jadi dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Selain GP-nya ulang tahun ini, aku juga mau ucapin ulang tahun buat teman-teman pemuda-pemudi yang ulang tahun di bulan Juli. Happy birthday ya. Happy birthday. Oke, kita sudah sampai di akhir acara teman-teman. Tapi kita akan ketemu lagi 2 minggu ke depan ya. Semoga teman-teman selalu sehat. Jangan lupa tetap cuci tangan, gunakan masker saat keluar rumah dan jaga daya tubuh dengan mengonsumsi makanan yang sehat. Terus jangan lupa juga untuk ibadah minggu jam 9 pagi
ibadah keluarga Rabu jam setengah 8 malam, ibadah PA jam 8 pagi hari Minggu, dan PT Zoom jam setengah 8 sore. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.